Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Adista Hanafi dan rekan saya Arya Adwiguna. yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, kantin Semada akhir-akhir ini mulai ramai karena berbagai macam-macam makanan mulai beragam dan bervariasi sehingga para siswa berbondong-bondong untuk mengisi perut mereka. Kantin sekolah di SMA Negeri 2 Wonosobo menjadi tempat favorit bagi siswa-siswinya. Pasalnya, kantin menjadi tempat untuk mengisi perut yang lapar. Di kantin, para siswa dapat menikmati berbagai hidangan. Selain itu, kantin juga menawarkan cemilan sehat seperti roti gandum, susu, dan yogurt rendah lemak seperti yuka. Kantin bukan hanya tempat makan bagi siswa, tetapi juga lingkungan sosial yang penting. Meja-meja dan tempat duduk yang nyaman disediakan agar siswa dapat menikmati makanan mereka dengan nyaman. Tak hanya itu, SMA Negeri 2 Wonosobo juga memiliki kantin kejujuran. Untuk membelinya, siswa-siswinya bisa langsung mengambil jajanan yang diinginkan dan membayarnya di dalam kotak yang sudah disediakan. Dalam hal ini, dapat melatih kejujuran bagi siswa-siswi Semada. Kantin tidak hanya dibeli secara offline, tetapi juga bisa via online. Ada aplikasi bernama Glory Shop yang dibuat oleh OSIS Semada untuk mempromosikan dan mempermudah jual beli bagi siswa-siswinya, sehingga proses jual beli dapat berlangsung dengan lebih mudah dalam lingkungan sekolah. Selamat pagi, dengan saya Jika Amelia. Di sini saya sudah berada di kantin SMA Negeri 2 Wonosobo. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini ada berbagai macam makanan seperti makanan ringan dan juga gorengan. Dan juga di dalam juga disediakan soto ayam dan juga bakso pangsit, mie ayam dan nasi rames. Mari kita masuk ke dalam. Permisi, Bu. Mau bertanya? Dengan Ibu siapa? Ibu Sunarti. Di sini sudah bekerja berapa tahun? Sudah 8 tahun dari 2015. Baik. Apakah makanan dan minuman di sini dibuat oleh Ibu sendiri atau bagaimana? Ada sebagian yang bikin sendiri tapi lebih banyak titipan dari warga sekitar. Oh, begitu. Lalu apakah satu harinya makanan di sini dapat terjual semua? Ya kalau itu biasanya ada yang sisa, ada yang habis, begitu. Makanan yang paling favorit dan paling banyak diminati oleh siswa itu apa? Biasanya terang bulan itu, yuk risol, es kulkul, terus ada donat. Oh, baik. Adakah saat ketika kantin itu sepi? Ada, biasanya waktu anak-anak project, kan anak-anak pada masak sendiri, terus dijual sendiri, begitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya, kembali ke studio. Demikian berita yang dapat kami laporkan saat ini. Saya Adista Hanafi Saya Arya Adwiguna. dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Adi Ahmad Zaki dalam acara Breaking News. Berbagai balon warna-warni menghiasi langit Wonosobo pada Minggu 24 September. Sebanyak 15 komunitas balon udara terlibat langsung dalam festival ini. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jawa Tengah mengadakan festival balon udara di Terminal Mendolo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rafina Miselia yang sudah berada di Terminal Mendolo.
pagi ini saya akan membawa Anda aplikasi Terminal Pulau Wonosobo. Puluhan balon udara kembali menghiasi langit Wonosobo. Berbagai motif balon itu diterbangkan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional yang digelar di Komplek Terminal Tipe A, Mendolo, Minggu 24 September 2023. Tak kurang dari 15 balon yang berasal dari komunitas turut serta memeriahkan Harhubnas 2023 yang mengangkat tema Terminal Mendolo Mabur Bareng. Pagi hari di Terminal Mendolo dimulai dengan persiapan balon udara. Para awak dan kru bekerja sama untuk mengisi balon dengan gas panas. Sementara lainnya memeriksa semua keamanan sebelum balon diterbangkan. Begitu balon-balon itu siap, mereka mulai mengudara dengan indahnya. Dari komunitas mana? Dari komunitas balon cincin Jarak Sari Wonosobo. Ini proses pembuatan balonnya itu bagaimana? Untuk proses pembuatannya itu kita sudah mempersiapkan bahannya seperti kertas bara dan lem dan lain-lain. Terus pembuatannya itu butuh berapa lama? Kalau pembuatannya paling cepat kisaran 1 bulan, kalau lama tergantung motif balonnya. Langit Wonosobo dipenuhi dengan warna-warni balon udara yang berukuran besar. Anda dapat melihat balon dengan berbagai motif. Semua balon ini menciptakan pemandangan yang luar biasa dan memukau. Selain balon udara, ada juga berbagai kegiatan menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Mulai dari donor darah, cek kesehatan dan pengobatan gratis, servis kunjung Astra, live music, dan bazar UMKM. Semua ini menambah semarak dan kegembiraan dalam perayaan Harhubnas 2023. Nur Azizah dari Singkir Jarak Sari Wonosobo. Dari rumah jam 6 sampai sini jam setengah 7. Saya di sini itu melihat balon udara yang diterbangkan karena menurut saya itu menarik sekali karena di sini penerbangan balon udara itu termasuk tradisi, salah satu tradisi di Wonosobo untuk acara-acara tertentu. Kepala Terminal Tipe A Mendolo Wonosobo, Imam Sudrajat mengungkapkan dipilihnya festival balon udara yang digelar untuk memeriahkan Harhubnas kali ini tak lain sebagai upaya melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Tak hanya itu, adanya festival balon udara juga sebagai upaya menghidupkan terminal agar lebih dekat dengan masyarakat. Imam menambahkan, pihaknya berencana terus mengembangkan Terminal Tipe A Mendolo sebagai sentra kegiatan dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Jadi, jika Anda mencari pemandangan yang menakjubkan dan keindahan yang memukau, Festival Balon Udara di Wonosobo menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi. Saya Rafina Michelia Putri, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bombastic side eye. Anjay, gede banget. Benar, Pak. Benar. Namanya siapa? Oh, kena pengaruh angin ya. Makan ya. Pagi ini saya akan membawa Anda ke terminal. Pulang ora, jika ada Bro, selamat pagi pemirsa. Hadir di sela-sela aktivitas Anda. Lah, ini ya lagi balon warna-warni penghiasi. Apa? Hah?
setiap sudut kota Wonosobo kaya akan ragam kuliner yang nikmat, entah rumah makan pinggir jalan maupun jajanan pedagang kaki lima. Nah, kali ini rekan saya Husnul Ngafaf akan mengajak untuk mencicipi jajanan SD dan juga mereview salah satu pabrik kerupuk yang berada di Desa Kalirang, Kecamatan Selamerto, Kabupaten Wonosobo. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Husnul Ngafaf akan mengajak kalian semua untuk mencicipi salah satu jajanan yang ada di depan SD Negeri 1 Kalierang dan juga mereview salah satu pabrik kerupuk yang ada di Desa Kalierang, Kecamatan Selamerto, Kabupaten Wonosobo. Yuk ikutin saya. Nah, ini dia tujuan saya pagi ini mencicipi salah satu jajanan yang berada di depan SD Negeri 1 Kalierang, yaitu siomay. Seperti siomay pada umumnya, siomay ini berisi sayur-sayuran dan juga tidak lupa dengan bumbu kacangnya. Mau tanya nih, bapaknya namanya siapa? Nama saya Bapak Hamid. Asalnya dari mana? Asal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terus apa alasan bapak untuk memilih berdagang siomay daripada dagang yang lain? Aku milih jualan siomay ya, yang pertama karena prospeknya bagus ya. Yang kedua lebih santai daripada yang lain. Terus kenapa memilih tempat ini sebagai tempat untuk berdagang? Kalau milih ini sih karena dekat dengan sekolahan ya, kan lebih bagus lah kalau di sekolahan. Iya. Terus ini sejak kapan usaha siomay ini didirikan? Siomay ini didirikan sudah 15 tahun. Apakah ada partner lain yang ada di tempat-tempat lainnya? Ada, untuk partner ada 3, satu di depan pom bensin, yang satu di gang sebelah situ depan. Iya. Kalau aku sendiri keliling sama di sini. Jadi di sini saya sudah mendapatkan satu bungkus siomay dengan harga kurang lebih 5.000. Dengan ya seperti biasanya kalau siomay ya ada siomay tentunya, terus ada kubis, ada kentang dan juga tahu, dan tidak lupa dengan bumbu kacangnya. Rasanya seperti siomay pada umumnya yang dijual di pinggir-pinggir jalan lainnya, tapi yang menurut saya yang membuat ini banyak penggemarnya dan juga banyak anak-anak yang membeli itu dengan harganya yang 5.000 mendapatkan segini banyaknya, jadi membuat perut kita kenyang. Jadi menurut saya ini sangat worth it, dan mungkin ada kalian semua yang mau mencobanya, jadi kalian bisa datang di daerah depan SD Negeri 1 Kalierang, juga bisa di depan pom bensin dan juga ada di depan gang Desa Kalierang. Nah, tujuan saya selanjutnya yaitu mengajak pemirsa semua untuk melihat proses produksi kerupuk yang berada di Desa Kalirang, Kecamatan Selamerto, Kabupaten Wonosobo. Pabrik kerupuk ini mulai berproduksi sejak tahun 2009. Agus Safari merupakan pemilik pabrik ini. Alasannya yaitu beliau sejak kecil sudah ikut berdagang dan ingin mengembangkan usahanya. Namun, tidak semua kerupuk diproduksi sendiri. Ada beberapa kerupuk yang mengambil di daerah lain seperti di daerah Temanggung. Proses pembuatan kerupuk dimulai dari pembuatan adonan yang kemudian dicetak dengan menggunakan mesin. Kemudian akan dikukus, dijemur, dan diletakkan di api panas agar pada saat proses penggorengan kerupuk akan lebih mengembang. Proses penggorengannya pun masih menggunakan kayu bakar. Karena gimana ya, kan sejak kecil udah bersinambung sama kerupuk, udah berdagang, udah ikut bekerja dalam pabrik, jadinya ingin lebih berkembang. Pembelian untuk pedagang biasanya beli di sini ditimbang kiloan dari Banggi, terus digorengnya di sini, jadi belinya masih murah.
Jadi, bagi pemirsa semua yang menyukai kerupuk sebagai makanan pelengkap maupun cemilan, bisa datang ke pabrik kerupuk Barokah yang sudah memiliki sertifikat halal yang berada di Desa Kaliirang, Kecamatan Silamberto, Kabupaten Wonosobo. Terima kasih, saya Husnul Ngafaf, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat siang, saat ini saya berada di perpustakaan Widya Wiwara SMA Negeri 2 Wonosobo. Mari kita masuk ke dalam. Perpustakaan Widya Wiwara berdiri 1 tahun setelah SMA Negeri 2 Wonosobo didirikan, lebih tepatnya pada 1 Januari tahun 1975. Perpustakaan ini menawarkan berbagai macam jenis buku seperti geografi dan sejarah, kesenian, kesusastraan, ilmu sosial, teknologi, dan masih banyak lagi. Kalau meminjam buku di perpustakaan ini harus mempunyai kartu anggota atau tidak? Untuk peminjam perpustakaan diutamakan harus memiliki kartu perpustakaan atau kartu OSIS atau kartu pelajar. Jadi diutamakan yang seperti itu karena untuk memudahkan agar pelayanan itu bisa cepat, tapi manakala kartunya ketinggalan itu bisa menyampaikan dengan nomor induk siswanya, itu nanti bisa kita layani, tapi diutamakan tetap yang menggunakan kartu perpustakaan ataupun kartu pelajar. Di perpustakaan Widya Wiwara ada tata tertib yang harus dipatuhi, dan ini dia tata tertibnya. Pada hari Senin hingga hari Kamis, perpustakaan Widya Wiwara dibuka mulai jam 7 pagi hingga jam setengah 4 sore. Sedangkan jika hari Jumat dibuka mulai jam 7 pagi hingga jam 2:15. Teman-teman, jangan lupa untuk mampir ke perpustakaan Widya Wiwara ya. Jadi kami sedang berada di Soto Sokaraja Bu Sofi, alamatnya di dekat alun-alun. Mari kita coba makanan soto di Soto Sokaraja Bu Sofi. Masakan ini juga dikenal dengan sebutan sroto. Sroto Sokaraja ini bukan saja kuliner andalan warga Banyumas dan sekitarnya. Santapan ini juga menjadi salah satu makanan tradisional yang terkenal di Indonesia. Kini warung atau restoran Sroto Banyumas tersebar di sejumlah kota besar di tanah air. Ciri khas Soto Sokaraja tidak lain memakai ketupat dan bumbu sambal kacang dalam campuran kuah sotonya. Kuah
Kuah yang digunakan terbuat dari kaldu daging sapi sandung lamur yang dimasak dengan bumbu khusus sehingga memberikan cita rasa yang khas. Selain itu, kuah pada soto Sokaraja ini cenderung lebih bening dan berwarna kekuningan. Soto Sokaraja juga menggunakan kerupuk khusus dari bahan singkong dalam penyajiannya, yaitu kerupuk cantir. Kerupuk cantir ini biasanya berwarna merah atau putih. Selain warnanya yang unik, rasa dari kerupuk cantir ini menambah nikmat soto Sokaraja ini. Jadi ini dia soto Sokaraja by Bu Sofi yang beralamat di dekat alun-alun Wonosobo. Menurut saya ini rasanya tuh sangat gurih, dan yang membuat berbeda dari soto lainnya itu ada memakai bumbu masang dalam sotonya. Dan soto ini tuh sudah manis walaupun tanpa kecap. Soto Sokaraja akan lebih nikmat jika disantap dengan sate dan aneka gorengan-gorengan. Soto Sokaraja Bu Sofi Wonosobo ini bertempat sangat strategis karena di dekat alun-alun Wonosobo. Sudah berapa lama Ibu membuka usaha Soto Sokaraja ini di sini? 2 tahun. 2 tahun ya? Berarti udah cukup lama ya, Bu? Ya, lumayan. Terus cita rasa di Soto Sokaraja ini seperti apa? Seperti menggunakan bumbu kacang itu? Ya, ciri khasnya kalau soto Sokaraja pakai bumbu kacang. Ya. Terus buka sampai pukul berapa atau setiap hari atau gimana, Bu? Ini baru 1 minggu sekali, dari jam 5:30 sampai jam 2. Tapi kalau udah habis ya pulang. Oh iya. Ya, terima kasih ya, Bu. Jadi, saya Ayu Maharani. Dan saya Maulana Raffi Akmal. Sekian review dari Soto Sokaraja Bu Sofi. Kami pamit undur diri. A few moments later. Ih! Wibu! Macam tak betul je budak ni. Yang beralamat di Pagi saya hari ini berada di ruangan perpustakaan yang tepatnya berada di SMA Negeri 2 Wonosobo. Yang datanya digunakan untuk belajar, membaca buku dan yang lain-lain. Langsung saja di sini saya akan mewawancarai guru penangkap di perpustakaan Widya Wiwara ini. Perpustakaan ini berdirinya tahun berapa? Untuk perpustakaan Widya Wiwara SMA Negeri 2 Wonosobo itu berdiri pada tahun 1976. Tapi secara administratif itu
disahkan pada tahun 1995 dengan kepala sekolah yang bertanda tangan untuk SK-nya adalah Pak Anggoro Suryanto. Itu. Kemudian jenis buku apa saja yang ada di sini, Pak? Jenis buku yang ada di perpustakaan kita kelompokkan atau kita klasifikasikan ke dalam 10 klasifikasi. Yang pertama di perpustakaan itu ada kelas 000, itu isinya adalah karya umum. Sedangkan untuk kelas 100 itu isinya adalah ilmu psikologi dan filsafat. Untuk buku-buku kelas 200 atau 2X0 itu buku-buku tentang agama. Untuk kelas 300 itu buku-buku tentang ilmu sosial. Untuk kelas 400 itu isinya buku-buku tentang bahasa. Untuk kelas 500 itu buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Untuk kelas 600 itu berkaitan dengan ilmu terapan dan juga teknologi. Untuk buku kelas 700 berkaitan dengan olahraga dan juga kesenian. Untuk kelas 800 itu isinya buku-buku tentang sastra dan juga fiksi. Untuk kelas 900 itu buku-buku berkaitan dengan sejarah, geografi ataupun biografi, seperti itu. Cara meminjam buku di sini sangat mudah, yaitu kalian hanya perlu membawa kartu perpustakaan atau kartu pelajar yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kalian bisa memilih buku yang akan dipinjam, yang nantinya akan diserahkan ke petugas perpustakaan dan akan didata nomor NIS yang ada di kartu dan nomor buku tersebut. Tempatnya juga nyaman untuk belajar maupun membaca. Selamat siang pemirsa, hari ini saya sedang berada di Malibu Cafe and Resto di Wonosobo ya, dan lebih tepatnya berada di Jarak Sari, Wonosobo. Hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya dan kita akan mencoba mencicipi makanan yang ada di dalam cafe resto ini. Oke, mari kita masuk. Jadi makanan kita udah datang pemirsa, saya memesan nasi goreng seafood dan saya bistik ayam. Lalu kita juga memesan pisang coklat dan juga di sini ada minuman jus strawberry dan juga Blue Ocean. Sudah, langsung aja kita coba. Oke, waduh, nanti ini kita potong saja. Langsung kita makan aja.
Ini enak banget ternyata. Ini juga rasanya gurih dan yang mendominasi itu seperti kayak ada saus barbecue-nya. Rasanya gurih, asinnya pas dan juga ada banyak isi topping seafoodnya di sini. Seperti ya sesuai ya dengan nama makanannya, nasi goreng seafood. Ini ada cumi, terus ini ada udang. Di sini juga kita ada kentang. Di sini ada ayam ya, ini ayamnya ini lumayan tebal dan crispy, kalau digigit di mulut itu crispy. Langsung saja kita coba kali ya minumnya. Ya, seperti jus kebanyakan biasa. Di sini jus stroberinya manis dan sedikit asam. Ini sangat recommended teman-teman. Jadi ini tuh rasanya seperti ada orange terus dicampur dengan, saya tidak tahu ini apa, tapi ini manisnya pas dan nggak terlalu yang manis banget, dan ini juga menyegarkan banget. Ya, enak. Selamat makan. Selamat makan. Jadi Pak, di sini berapa lama berdiri? Berdirinya ya sekitar hampir 6 tahun. Dari tahun 2017. Dari 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang. Lalu sehari itu omsetnya sekitar berapa Pak? Kalau omsetnya sekarang itu apa ya? Sehari itu nggak mesti ya Mbak. Ya rata-rata sekitar sekarang itu 2-an. Sekitar 2. Di sini yang best sellernya? Best sellernya itu Mbak. Yang nasi goreng warna ya, kuning. Itu sama ya, merata sih ya Mbak ya. Berarti enggak ada ya. yang terlalu. Malibu Resto dan Cafe bertempat di Jalan Ahmad Yani, nomor 2 Tosari, Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Malibu Resto dan Cafe ini buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Khususnya di hari Sabtu, tepatnya pada malam Minggu, resto ini tutup sampai jam 10 malam. Tempat ini ramai pembeli, mulai dari jam makan siang dan jam makan malam. Selain tempat makan sekaligus tempat nongkrong yang asyik, resto ini juga menyediakan musola, toilet, serta tempat parkir yang cukup luas. Tempat yang cukup ngehits ini kebanyakan pelanggannya berasal dari kalangan keluarga. Tak heran, mereka makan di tempat ini karena porsinya yang banyak dan harga yang ramah kantong. Ini membuat mereka makan di tempat ini sambil menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Saya Yudi Saputra, Wonosobo, Jawa Tengah melaporkan. Rabiul Awal merupakan hal yang sangat bersejarah bagi seluruh umat manusia, karena di tanggal itulah Nabi Muhammad SAW lahir di dunia dan menjadi penuntun bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, persiapan dalam rangka memperingati Maulid Nabi dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di Dusun Wilayu, Desa Wilayu, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Halo pemirsa, jadi bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan kebahagiaan bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena apa? Karena di bulan inilah Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini dan diperingati sebagai Maulid Nabi. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak para pemirsa untuk
menonton dan melihat bagaimana persiapan-persiapan untuk Maulid Nabi di Dusun Wilayu. Untuk membuktikan rasa cinta yang tinggi kepada nabinya, dusun yang terletak di desa wisata satu ini telah merencanakan acara untuk memperingati Maulid Nabi. Rahmat, selaku panitia acara tersebut, mengatakan bahwa ia sangat berharap kepada masyarakat Wilayu agar bisa lebih meningkatkan takwa dan imannya sekaligus membawa keberkahan bagi Dusun Wilayu ke depannya. Harapan dari kami bisa meningkatkan iman dan takwa seluruh warga masyarakat Dusun Wilayu, bisa lebih taat dalam beribadah, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, dan juga bisa memberikan keberkahan dan kebarokahan kepada Dusun Wilayu dan masyarakat Dusun Wilayu semua. Tidak hanya dari panitianya saja, namun peringatan Maulid Nabi di Dusun Wilayu ini juga mendapatkan respon positif dan dukungan dari masyarakat. Saya sebagai masyarakat Dusun Wilayu dan sebagai orang Islam tentunya sangat mengapresiasi dengan adanya rencana akan memperingati Maulid Nabi di Dusun Wilayu, dan saya mengharapkan mudah-mudahan dengan acara peringatan Maulid Nabi ini akan berdampak yang positif. Jadi, itulah kondisi dan suasana di Dusun Wilayu dalam persiapan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih.